Sahabat Katolik di seluruh Nusantara, salam Katolik, salam satu iman, Dominus Vobiscum. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana dan apa itu hukuman ekskomunikasi dalam gereja Katolik. Ekskomunikasi atau pengucilan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh gereja kepada umatnya yang dianggap melakukan pelanggaran berat. Anggota yang dikenai ekskomunikasi dilarang mengikuti perjamuan kudus dan komuni sampai ia bersedia menunjukkan penyesalan dengan cara bertobat. Ekskomunikasi adalah hukuman terberat yang dijatuhkan gereja kepada seseorang yang melakukan dosa tertentu yang sangat berat. Santo Thomas Aquinas menjelaskan mengenai salah satu kerugian seseorang yang berada dalam sanksi ekskomunikasi. Beliau mengatakan, orang yang diekskomunikasi karena mereka berada di luar gereja kehilangan keuntungan yang terkandung di dalamnya. Ada pula bahaya tambahan. Doa-doa gereja membuat iblis kurang berdaya untuk mencobai kita. Maka ketika seseorang tidak lagi termasuk di dalam gereja, ia akan dengan mudah dikalahkan oleh iblis. Demikianlah yang terjadi di gereja perdana. Ketika seseorang diekskomunikasi, maka umumnya ia mengalami penyiksaan secara fisik oleh iblis. Tujuan utama ekskomunikasi sebenarnya bukan menghukum, tetapi menyembuhkan. Pelanggar peraturan diharapkan memeriksa, memperbaiki diri, dan bertobat. Melalui sakramen rekonsiliasi yang dilayangkan oleh otoritas gereja yang berwenang, normalnya sanksi ekskomunikasi hanya dikenakan ketika usaha persuasi telah gagal. Peringatan atau pemberitahuan secara damai tidak berhasil sehingga diperlakukan hukuman secara publik. Mengeluarkan pelanggar peraturan dari komunitas gereja untuk melindungi umat agar tidak bingung dan tersesat akibat pengaruh dari orang yang melanggar tersebut. Selama ini bisa dikenakan atas pelanggaran berat seperti penyebaran ajaran sesat, tidak patuh kepada otoritas magisterium gereja, dan lain sebagainya. Dalam gereja Katolik ada perbedaan dalam penerapan ekskomunikasi antara gereja Katolik Roma atau gereja Katolik Barat dengan gereja Katolik Timur. Dalam gereja Katolik Roma, sesuai kitab hukum kanonik Kanon 1314, sanksi ekskomunikasi dikenakan melalui salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, masih harus diputuskan atau dikenal dengan ferende sententiae. Orang yang melakukan pelanggaran terkena sanksi hanya setelah dijatuhkan dengan suatu dekret oleh otoritas gereja, seperti uskup, patriark, atau paus. Yang kedua, terkena secara langsung atau otomatis, yang dikenal dengan lete sententiae. Orang yang melakukan pelanggaran terkena sanksi secara otomatis setelah melakukan pelanggaran. Contohnya adalah aborsi langsung yang dikehendaki baik sebagai tujuan maupun sarana. Pelaku dan semua pihak yang terlibat terkena sanksi ekskomunikasi secara otomatis. Beberapa hal selain aborsi yang terkena sanksi ekskomunikasi otomatis, misalnya, yang pertama, membuang hosti kudus, membawa atau menyimpannya dengan maksud sakrilegi, seperti
yang ditulis dalam kitab hukum kanonik Kanon 1367. Yang kedua, kekerasan fisik terhadap paus, seperti yang tertulis dalam kitab hukum kanonik Kanon 1370. Yang ketiga, imam yang memberikan absolusi terhadap rekan berdosa kecuali dalam bahaya maut, seperti yang tertulis dalam kitab hukum kanonik Kanon 1378. Yang keempat, uskup yang tanpa mandat kepausan mentabiskan seseorang menjadi uskup. Sanksi juga dikenakan kepada yang ditabiskan, seperti yang tertulis dalam kitab hukum kanonik Kanon 1382. Yang keenam, bapa pengakuan atau imam yang bertindak sebagai pelayan sakramen rekonsiliasi, yang secara langsung melanggar rahasia sakramental, seperti yang tertulis dalam kitab hukum kanonik Kanon 1388. Seseorang yang terkena sanksi ekskomunikasi dilarang menerima sakramen-sakramen dan melaksanakan kegiatan gereja tertentu. Pengampunan atau pelepasan sanksi ekskomunikasi hanya dapat diberikan oleh paus, uskup setempat, atau seorang pastor yang diberikan kuasa untuk itu. Tetapi jika orang yang terkena sanksi ekskomunikasi berada dalam bahaya kematian, semua pastor dapat melepaskan sanksi ekskomunikasi baginya. Dalam gereja Katolik Ritus Timur. Dalam gereja Katolik Ritus Timur, ekskomunikasi dikenakan melalui suatu dekret atau keputusan. Tidak ada sanksi ekskomunikasi otomatis atau lete sententie. Namun, menurut kitab hukum kanonik gereja timur, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum Kanon 1431 dan Kanon 1434, ada klasifikasi atas ekskomunikasi yang dikenakan. Yang pertama, ekskomunikasi minor. Seseorang yang terkena ekskomunikasi minor tidak dapat menerima hosti kudus, dapat juga tidak diikutsertakan dalam liturgi suci, dilarang masuk ke dalam gereja jika ibadah suci sedang diselenggarakan. Jika diperlukan, diberlakukan dalam jangka waktu penerapannya. Yang kedua, ekskomunikasi mayor. Seseorang yang terkena ekskomunikasi mayor dilarang menerima ataupun merayakan semua sakramen, sakramentali, doa ofisi, dan segala bentuk pelayanan gerejani. Yang bersangkutan dilarang berpartisipasi dalam liturgi suci maupun ibadat suci. Bahkan, semua fasilitas dan hak istimewanya dicabut. Demikianlah, sahabat Katolik, beberapa penjelasan tentang hukuman gereja, ekskomunikasi atau pengucilan yang dijatuhkan kepada para pejabat gereja atau seluruh umat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat di lingkungan gereja Katolik. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita sebagai umat Katolik.